Halo Dokter Anya, kemarin kan kita sudah bicara mengenai TORCH dengan pengaruhnya pada kehamilan. Nah, kalau dengan pengaruh keguguran bagaimana ya dok? Apakah infeksi TORCH selalu menimbulkan resiko keguguran dok? Ya, makasih pertanyaannya Dokter Yana. Nah, memang kan, memang teman-teman yang tergabung dalam Our Tiny Hope itu pasti teman-teman yang, sudah pernah mengalami keguguran 1 kali, bahkan ada yang keguguran yang berulang lebih dari, jadi 2 kali berturut-turut. Jadi memang secara per definisi itu, keguguran berulang itu adalah yang di mana terjadi kehamilannya gugur ya, 2 kali secara berturut-turut sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu atau sebelum berat bayi 500 gram. Nah, jadi kalau kita membicarakan teori, dari keguguran itu sendiri, keguguran berulang, yang menyebabkan paling banyak penyebabnya itu bisa dibilang adalah, nomor 1 adalah, metabolik, yaitu seperti gangguan-gangguan hormonal. Contohnya jika, eee, ibunya mengidap diabetes atau kencing manis, nah itu memang mengakibatkan, resiko keguguran lebih tinggi atau gangguan fungsi hormon tiroid atau mungkin dia mempunyai gangguan-gangguan metabolik lainnya. Nah, sedangkan yang memang mendekati sekitar juga 20% itu adalah autoimun. Autoimun itu contohnya yang biasanya kita tahu tuh seperti lupus atau antifosfolipid syndrome. Ini bisa kita bahas lagi ya nanti di sesi selanjutnya karena memang agak, lebih mendalam dari ini. Ini aku jelasin secara general. Jadi memang penyebabnya itu 40-50% kita masih belum ketahui, sisanya adalah metabolik atau gangguan hormon dan autoimun. Nah, untuk gimana dok kalau misalnya infeksi nih, karena TORCH itu kan merupakan suatu infeksi ya. Nah, jadi untuk suatu kuman atau penyakit, menjadi, alasan atau penyebab dari keguguran ini, dia tuh harus, terus-menerus ada di jalan lahir dan tidak mengakibatkan, gejala dan tidak terdeteksi sehingga bisa menyebabkan berulang terus. Nah, sedangkan TORCH itu tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi menurut rekomendasi terakhir sampai saat ini, justru pemeriksaan TORCH itu tidak, disarankan untuk dilakukan pada pemeriksaan yang dilakukan untuk pasangan yang mengalami keguguran berulang. Karena memang dari persentasenya keguguran yang disebabkan oleh infeksi itu hanya 1-5%. Dan kita untuk mengetahui penyebab keguguran itu memerlukan biaya yang cukup tinggi ya untuk satu demi satu kita periksa mencari sebenarnya apa sih penyebabnya. Jadi mungkin TORCH itu belum disarankan untuk dijadikan, sesuatu yang harus benar-benar kita cari dari awal. Jadi bisa kita, alihkan pemeriksaan ini untuk memeriksa penyebab-penyebab lain yang lebih tinggi persentasenya. Nah, justru infeksi TORCH itu menyebabkan cacat lebih tinggi, presentasinya lebih tinggi, kemungkinannya menyebabkan cacat pada kehamilan. Jadi maka dari itu, sebaiknya, kita hindari contohnya toksoplasmosis kan tadi kita udah ngomong ya, apakah gimana sih cara kita handling cat. Nah, terus habis itu, cara perilaku hidup sehat ya, hidup sehat itu ya mencuci tangan, mencuci, buah dan sayur, terus, kita tidak makan makanan yang setengah matang, jadi berusaha makan untuk yang setengah matang seperti itu. Jadi untuk aku simpulkan lagi, TORCH itu tidak menyebabkan keguguran dalam persentase yang besar, justru menyebabkan lebih banyak yang lebih mengkhawatirkan adalah menyebabkan kecacatan pada calon bayi tersebut.